Sahabat Excellent, sekarang kita sampai kepada mereka yang bergolongan darah AB. Karakter, gaya komunikasi, serta bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka dan pekerjaan yang cocok buat mereka yang bergolongan darah AB. Menurut hasil penelitian Takeji Furukawa, orang yang bergolongan darah AB ini biasanya sesuai dengan namanya. Kadang mereka bisa berkarakter A, artinya sangat tegas. Bisa juga kadang-kadang mereka berpindah ke karakter B, ya artinya mereka bisa detail. Jadi perpaduan kedua karakter ini menurut sebagian orang dalam bahasa yang barangkali lebih tidak tepat atau lebih tidak menyenangkan buat mereka yang bergolongan darah AB adalah mereka kadang-kadang tidak konsisten, ya, alias ya dalam bahasa yang lebih tegas adalah kocar-kacir, ya, atau mencela-mencela ketika mengemukakan masalahnya. Nah, jika kebetulan Anda bertemu dengan seorang sahabat yang suka berubah-ubah, ya, dari satu poin ke poin berikutnya, dia tidak memiliki konsistensi yang tinggi. Hari ini mengatakan A, mungkin nanti siang bisa berubah jadi B, malamnya bisa berubah menjadi C, dan seterusnya. Inilah kelemahan. Jika Anda kebetulan bergolongan darah AB, tips ini sebenarnya untuk Anda agar bisa mengubah karakteristik yang buruk ini agar menjadi lebih tegas. Cobalah Anda memilih mau ke A atau ke B secara tegas. Karena memang golongan darah AB ini campuran keduanya itulah yang menyebabkan mereka menjadi kurang disenangi oleh sahabat-sahabatnya. Karena mereka agak lama mengambil keputusan, berubah-ubah ketika menyampaikan pendapat, dan agak sulit memang memegang janji yang sudah disampaikan. Nah, ini karakteristik yang pertama. Karakteristik berikutnya dari golongan darah AB adalah mereka ini orangnya adalah sangat baik hati. Artinya apa? Kalau Anda mau curhat, carilah golongan darah AB. Tempat curhat yang paling bagus adalah AB. Mengapa demikian? Karena mereka bisa mendengar Anda sangat lama tanpa mengomentari apapun atas persoalan Anda sampai Anda selesai menyampaikannya dan meminta saran dari mereka. Setelah itu barulah mereka akan menyampaikan apa pandangan mereka, dan mereka biasanya sangat bijak ketika memberikan pandangan. Jadi yang memiliki kuping yang hikmat saat curhat adalah mereka yang bergolongan darah AB. Nah, sahabat Excellent, hal-hal yang perlu juga kita ketahui bahwa orang golongan darah AB ini karena mereka sering berubah-ubah, kita harus kadang-kadang ketika berjanji harus menegaskan kepada mereka. Ini cara kita berkomunikasi dengan orang golongan darah AB, ya. Anda harus tegaskan seperti ini, ya. Kita ada janji besok jam 5 sore. Ingat, ya, jam 5 sore. Jangan pernah terlambat. Anda harus menegaskan berkali-kali kepada mereka agar mereka bisa ingat. Mengapa demikian? Karena tingkat kesadaran pengaruh golongan darah tadi itu membuat mereka kadang-kadang menggampangkan janji, menggampangkan persoalan, dan biasanya ujung-ujungnya bisa menimbulkan persoalan. Karena itu, sahabat Excellent, orang golongan darah B, marilah kita mulai sadar bahwa orang lain memerlukan ketegasan dan ketepatan. Kalau kita tidak tepat, bisa membuat mereka jengkel. Nah, lalu bagaimana kalau cara kita berkomunikasi dengan mereka? Tadi sudah disampaikan sebagian di depan bahwa Anda harus menegaskan poin-poin yang Anda perlukan, Anda pentingkan, harus di-highlight, harus diberikan garis bawah yang besar. Kalau tidak, bisa saja mereka lupa atas apa yang sudah mereka janjikan kepada kita. Karenanya, agar tidak terjadi sakit hati, agar kita bisa menjaga relasi dengan mereka, kita harus tahu bahwa mereka memiliki satu keterbatasan juga mengingat janji, dan mereka memiliki keterbatasan juga untuk menepati janji. Dan hal lain yang perlu diperbaiki dari golongan darah AB adalah soal penampilan. Orang golongan darah AB biasanya agak cuek soal penampilan. Artinya apa? Baju yang dipakai, ya, fashion yang dikenakan, aksesoris dan sebagainya, tidak laki, tidak perempuan, mereka biasanya agak cuek. Yang penting ada pakaiannya. Nah, kalau sudah demikian kan kadang-kadang bisa menghilangkan kesan pertama yang baik terhadap diri kita. Karena itu harus kita betul-betul perhatikan secara detail. Beda dengan mereka yang tadi sudah kita bahas, ya. Orang golongan darah A itu kalau berbusana sangat detail. Anda perhatikan saja ketika mereka pakai dasi, ya.
Orang bergolongan darah A kalau pakai dasi itu biasanya sangat rapi di tengah-tengah. Bisa kita lihat dengan benar. Tetapi kalau orang golongan darah AB terkadang, ya dasinya itu bisa miring ke kiri, bisa miring ke kanan, dan mereka tidak pernah terganggu oleh penampilan semacam itu. Ini harus kita perbaiki agar kita bisa memberikan kesan yang baik kepada orang-orang, terutamanya kepada yang baru kita temui pada saat pertama kali kita jumpa. Nah, lalu bagaimana pekerjaan atau apa pekerjaan yang sesuai dengan mereka yang bergolongan darah AB ini? Pekerjaan yang cocok buat orang bergolongan darah AB sesungguhnya adalah tempat di mana orang-orang memerlukan bantuan konsultasi. Apa posisi itu misalnya? Misalnya adalah ketika Anda melamar pekerjaan sebagai bagian daripada HRD, Human Resource Department, atau Departemen Tenaga Kerja ya. Di perusahaan kan biasanya ada HRD ya. Anda masuk ke situ, Anda akan menjadi seorang pekerja yang luar biasa suksesnya. Kenapa? Karena ketika ada dua sahabat pekerja yang berantem, orang AB bisa mendamaikan dengan sangat baik. Karena mereka ingat, baik hati, tempat curhat yang baik, mereka akan bisa menyelesaikan persoalan dua karyawan yang sedang berkelahi itu. Ya, jadi intinya dari golongan darah AB ini adalah yang perlu diperbaiki dari mereka adalah satu, mereka harus belajar tegas, mereka harus belajar konsisten, dan mereka harus belajar lebih cepat dalam melakukan sesuatu agar sahabat-sahabatnya tidak minggat ya, karena kelamaan menunggu dia, karena tidak sabar menunggu dia, jadi dia harus memperbaiki hal ini. Sifat-sifat karakter yang sudah baik adalah baik hati, mau mendengarkan curhatan, hal-hal ini akan membuat mereka tetap eksis. Dan yang ketiga dari golongan darah AB adalah bekerjalah di dunia yang berkaitan dengan curhatan orang dengan banyak orang. Misalnya tadi di HRD, atau menjadi konsultan, atau menjadi psikolog dan sejenisnya. Maka Anda jauh lebih mungkin sukses di bidang-bidang. Sahabat Excellent, sampailah kita kepada golongan darah terakhir, yaitu golongan darah O. Di Jepang atau bahkan di dunia, menurut penelitian Takeji Furukawa, golongan darah terbanyak adalah O. Coba di antara pemirsa ini ya, di antara pemirsa ini pasti kebanyakan mereka adalah golongan darah O. Saya pernah melakukan penelitian kecil-kecilan ya, di setiap seminar, setiap workshop yang saya pernah hadiri ya. Rata-rata di ruangan itu, di tempat itu, orang bergolongan darah O pasti mendominasinya. Memang sudah demikian adanya. Nah, di sini mungkin ada yang pernah bertanya juga kepada saya, apakah ada kaitan dengan resus negatif atau resus positif? Ternyata dalam penelitian Takeji Furukawa, resus positif dan negatif tidak dibahas. Artinya, mereka yang bergolongan darah A, B, AB, dan O tetap diambil secara umum, tidak resus negatif atau resus positif. Lalu bagaimana penampilan orang bergolongan darah O ini? Tampilan luarnya, kalau Anda mau lihat ya ketika bertemu dengan seseorang, Anda mau mencoba menebak mereka, apakah golongan darah mereka, lihat saja tampilan luarnya. Bagaimana tampilannya? Satu, mereka sangat hangat ya. Wajahnya itu membuat kita ingin berbicara dengan mereka. Kan ada ya orang tertentu yang ketika kita baru bertemu saja kita sudah malas bicara dengan mereka. Kenapa? Karena mukanya itu agak-agak dingin gitu kan. Mukanya itu agak serem dalam bahasa sehari-harinya. Tapi beda dengan orang golongan darah O ini. Wajahnya sangat hangat ya, mereka bersahabat ya kan. Dan kalau berbicara, tangannya tidak pernah berhenti. Anda pernah berbicara dengan orang yang tangannya noel sana noel sini gitu ya. Dengkul kita ditoel juga. Nah, orang-orang seperti ini biasanya golongan darahnya adalah O. Orang golongan darah A, B jarang atau bahkan tidak pernah melakukan hal itu. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang memang memiliki ketegasan dan kekakuan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang bergolongan darah O. Kalau O itu sudah bicara dia suka noel ya. Jadi kehangatan, keakraban orang O itu luar biasa, sahabat Excellent ya. Jadi kalau kita duduk di samping dia ya, kita merasa sangat nyaman. Dan satu kelebihan orang golongan darah O lainnya adalah dia memiliki topik yang sangat banyak. Artinya apa? Kalau kita duduk bersama dia di mana saja, dia bisa berbicara apa saja. Kalau berada di hutan ini misalnya, di hutan kota ini ya,
Melihat rumput yang kering bisa jadi topik pembahasan yang luar biasa ini buat orang O ya. Atau melihat dahan ranting-ranting kering seperti itu, dia juga bisa menjadikan itu sebagai topik yang sangat menarik. Dan kalau dia menumpangi mobil Anda atau motor Anda, dia tidak akan bisa duduk diam sampai tiba di alamat. Tidak akan bisa. Bedakan dengan orang A dan B yang bisa duduk di samping kita, diam sampai tiba di tempat. Kalau orang O tidak bakal demikian ya. Ketika makan saja pun dia bicara, sahabat excellent ya. Ya, ketika makan aja bicara, apalagi tidak makan. Ya, pasti lebih banyak lagi bicara dibandingkan dengan mereka yang bergolongan darah A, B atau AB. Itu ya. Nah, kemudian karakteristik berikutnya dari orang golongan darah O ini adalah dia ketika berbicara langsung to the point. Terang-terangan. Jadi kadang-kadang ada yang bilang seperti ini ya, orang golongan darah O ini berbicara dulu, berpikir kemudian. Beda dengan orang A dan B yang akan berpikir terlebih dahulu baru berbicara. Mengapa demikian? Karena orang A itu tadi kita sudah pelajari di depan, tegas ya kan. Kemudian orang B ini sangat detail dan rinci. Mereka tidak akan pernah salah mengucapkan sesuatu, tidak akan salah menyampaikan pesannya. Beda dengan orang O ini, karena semangatnya yang luar biasa ya, yang berapi-api, mereka akan menyampaikan apapun yang ada di kepala mereka secara langsung tanpa kadang-kadang memikirkan perasaan orang lain. Ini sebenarnya tidak terlalu buruk, hanya perlu dikontrol agar setiap kata, pesan, maksud tidak sampai menyinggung perasaan orang yang mendengarkan percakapannya ya. Itu kelebihan orang O. Yang lain lagi sahabat excellent adalah orang O ini, mereka ini agak sedikit sulit tersinggung. Ya, yang banyak adalah menyinggung orang lain. Ya, artinya apa? Ya, mereka karena orangnya suka humor ya, jadi kalau Anda bilang apapun kepada mereka yang bergolongan darah O ini, mereka kan bisa menerima saja. Mereka akan mendengarkan dengan biasa saja, tanpa ada beban apa-apa. Tetapi ketika dia bicara tanpa sadar, dia sering menyinggung perasaan orang lain. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh mereka yang bergolongan darah O ini ya. Nah, sekarang kita lihat sahabat excellent, apa pekerjaan yang paling pas buat mereka yang bergolongan darah O. Mereka dengan golongan darah O sebenarnya paling pas kalau bekerja di dunia pemasaran, di depan meja. Pekerjaan yang berada di depan meja alias di luar kantor akan jauh lebih tepat ketika dijalankan oleh mereka yang bergolongan darah O. Kalau di belakang meja biasanya mereka tidak terlalu menikmati. Kalau Anda tanya kepada saya apakah kameramen ya kan, sutradara film atau siapapun, bisakah mereka itu dari golongan darah lain? Sebaiknya adalah mereka yang bergolongan darah O. Dan perhatikanlah, mereka yang bergolongan darah O rata-rata menekuni dunia seni. Kalau jadi sutradara luar biasa. Kemudian jadi kameramen, mereka punya tingkat kreativitas yang juga sangat luar biasa. Jadi dengan demikian sahabat excellent, perhatikanlah baik-baik bahwa ketika Anda berkomunikasi dengan orang golongan darah O, usahakan Anda sesemangat dia. Kemudian usahakan Anda harus tetap ceria. Jangan tampilkan wajah yang bermuram durja. Karena orang O tidak suka orang yang semacam itu ya. Demikianlah Richcom with Dr. Po kali ini dari hutan kota Srengseng di Jakarta Barat. Poni Jan Liao menyampaikan untuk semua pemirsa Excellent TV, salam mantap. Strive for excellence.